Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya Eviana Antika dengan nomor NPM 20214500273 dari Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Indraprasta PGRI dengan didampingi oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Raffi Paraputra dari kelompok 10, mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar dengan NPM 202214502159. Di kesempatan video kali ini, kami akan membawakan materi tentang konsep ekosistem dan unsur-unsur ekosistem dari pelajaran Ilmu Kealaman Dasar yang diberikan oleh dosen kami, Ibu Mima Nisma, SEMM. Nah, untuk lebih lanjutnya, langsung saja ya kita ke materi. Yuk, check it out! Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang yang pertama, konsep ekosistem, yang kedua, unsur-unsur penyusun ekosistem, yang ketiga, interaksi antar komponen ekosistem, yang keempat, bentuk ekosistem, yang kelima, aliran energi, dan yang terakhir, materi dalam ekosistem. Pertama adalah konsep ekosistem. Ekosistem adalah komunitas organisme makhluk hidup dengan komponen tak hidup dari lingkungan mereka yang berinteraksi satu sama lain secara timbal balik sebagai satu sistem. Ekosistem tersusun dari komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain dan saling membutuhkan. Cabang ilmu biologi yang mempelajari ekosistem disebut dengan ekologi. Komponen dalam ekosistem ada dua jenis, yaitu komponen biotik yang terdiri dari makhluk hidup dan komponen biotik yang terdiri dari unsur tak hidup di lingkungan. Komponen biotik meliputi hewan, tanaman, mikroorganisme seperti jamur dan bakteri, dan juga manusia. Sementara komponen abiotik adalah cahaya matahari, udara, tanah, dan air. Komponen biotik dan abiotik ini dihubungkan bersama melalui siklus seperti daur air dan melalui aliran energi. Misalnya, tanaman mengambil zat hara dari tanah, karbon dioksida dari udara, dan sinar matahari untuk menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Contoh ekosistem adalah yang pertama, ekosistem hujan tropis yang terletak di wilayah tropis dekat garis khatulistiwa ditandai dengan suhu hangat, curah hujan tinggi, dan tanah yang lebat. Yang kedua, ekosistem setapak berupa padang rumput yang berada di daerah dingin. Yang ketiga, ekosistem terumbu karang berada di perairan hangat dan dangkal yang ditandai dengan banyaknya koral dan bunga karang. Yang ketiga adalah interaksi antar komponen. Interaksi komponen penyusun ekosistem dapat diartikan sebagai penghubung yang ditimbulkan dari aksi dan reaksi yang ditimbulkan antara faktor biotik dengan faktor abiotik. Interaksi-interaksi yang terjadi antar komponen biotik penyusun ekosistem dapat terjadi antara sesama spesies maupun berbeda. Dampak yang dihasilkan dari interaksi ini dapat bersifat positif, netral, negatif, maupun kombinatif. Beberapa interaksi yang dihasilkan antara spesies yaitu kompetisi, netralisme, komensalisme, amensalisme, parasitisme, predasi, protokooperasi, dan mutualisme. 4. Bagaimana bentuk ekosistem? Selanjutnya adalah bagaimana bisa terbentuknya ekosistem. Ekosistem terbentuk berawal dari terbentuknya makromolekul, kemudian menjadi protoplasma, sel, jaringan, organ tubuh, sampai kemudian menjadi organisme atau makhluk hidup. Bentuk ekosistem juga menjadi beberapa bagian, yaitu ekosistem alami, ekosistem buatan, ekosistem darat, dan ekosistem air. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya tanpa terpengaruh oleh manusia. Semua proses interaksi yang terjadi di dalamnya berjalan secara natural, sama seperti ekosistem lainnya. Ekosistem alami dibentuk oleh dua komponen, yakni komponen biotik dan komponen abiotik yang sudah tadi kami jelaskan. Selanjutnya adalah ekosistem buatan, merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan ini kemudian mendapatkan subsidi energi dari luar, tanaman atau hewan peliharaan yang didominasi pengaruh manusia dan memiliki keanekaragaman rendah. Contoh ekosistem buatan diantaranya adalah bendungan. Lalu selanjutnya ekosistem perairan adalah lingkungan yang terdiri dari
komponen biotik dan abiotik serta didominasi oleh air sebagai habitat dari komponennya. Ada bagian dari ekosistem ini yang bukan perairan tapi jumlahnya kecil. Ekosistem ini dihuni oleh beragam makhluk yang hidupnya di air ataupun di dua alam. Nah, selanjutnya adalah ekosistem darat. Ditemukan ciri-ciri ekosistem darat sebagai berikut. Curah hujan sangat rendah, perbedaan suhu antara siang dan malam sangat mencolok, evaporasi lebih tinggi dari peresapannya. Yang kelima adalah aliran energi dalam ekosistem. Energi merupakan kemampuan untuk dapat melakukan suatu pekerjaan serta menyebabkan perubahan-perubahan pada beberapa hal. Makhluk hidup, baik itu manusia, tumbuhan maupun hewan, membutuhkan energi untuk dapat mempertahankan fungsi dari tubuh atau anatominya dan menjalani kehidupan. Contoh dari energi adalah sinar matahari yang dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup. Tanpa adanya sinar matahari, maka tumbuhan tidak akan berfotosintesis dengan tidak dapat menyalurkan energi yang dimiliki. Energi tersebut akan mengalami perubahan ekosistem, sehingga disebut sebagai aliran energi. Selanjutnya adalah aliran energi. Aliran energi adalah rangkaian dari urutan pemindahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya, yang dimulai dengan sinar matahari, lalu berpindah ke produsen, berpindah lagi ke konsumen primer atau herbivora, berpindah lagi ke konsumer tingkat tinggi atau karnivora, hingga sampai ke saproba. Yang terakhir adalah materi dalam ekosistem. Nah, selanjutnya adalah apa itu materi ekosistem? Materi ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang dibentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Ekosistem juga bisa dimaknai sebagai tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan salah satu bidang kajian yang mempelajari dalam cabang biologi, yaitu ekologi. Ekologi dalam kurung Yunani atau oikos, rumah. Logi yang berarti ilmu, berasal dari kata logikos atau masuk akal. Adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan dengan lingkungan fisik. Sedangkan daur materi adalah rantai makanan yang disambung oleh mikrobia yang menguraikan organisme yang sudah mati menjadi mineral yang menjadi bagian dari penyusun tumbuhan. Nah, itu semua yang dimaksud dalam materi ekosistem. Selanjutnya ada sebuah video yang menjelaskan tentang ekosistem secara lengkap dan jelas. Silakan menyaksikan. Jeng jeng. Dalam video ini kita akan belajar tentang pola interaksi dalam ekosistem. Dan pola interaksi dalam ekosistem itu dapat kita amati di sekitar kita. Kita akan bahas yang pertama itu adalah interaksi antara komponen biotik yang banyak terjadi di lingkungan sekitar. Nah, untuk lebih memahami tentang hubungan interaksi antar makhluk hidup, kita coba cermati interaksi beberapa hewan yang ada di alam liar. Di alam ini, tidak ada satupun organisme yang dapat hidup sendirian. Setiap organisme selalu membutuhkan organisme lain. Adanya saling membutuhkan antara organisme satu dengan organisme lainnya menimbulkan sebuah interaksi. Nah, bentuk interaksi yang sangat erat antara dua jenis makhluk hidup sehingga membentuk hubungan yang khas itu dinamakan simbiosis. Pasti kalian masih ingat apa itu simbiosis. Nah, dalam kehidupan ada 3 bentuk simbiosis. Apa saja sahabat? Ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Sahabat bisa searching lebih dalam tentang 3 simbiosis itu. Mr. Klik akan jelaskan secara singkat nih. Simbiosis mutualisme itu adalah simbiosis yang saling menguntungkan antara organisme yang saling berhubungan. Misalnya 2 organisme berarti satu untung, satu untung. Tapi kalau misalnya simbiosis komensalisme itu yang hanya menguntungkan satu pihak, namun pihak lain biasa saja. Jadi satu untung, satu biasa saja. Nah, berbeda dengan simbiosis parasitisme. Di sini adalah hanya menguntungkan satu pihak saja.
satu pihak untung, satu pihak dirugikan. Itu adalah simbiosis parasitisme. Kita lanjut ya. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Jadi kalau tadi ada hubungan antara biotik dan biotik, itu ada simbiosis. Nah, ini kita akan bahas antara biotik dan abiotik. Komponen abiotik berpengaruh dalam menentukan jenis makhluk hidup yang sesuai dengan lingkungannya. Sebaliknya, komponen biotik pun berpengaruh pada komponen abiotik. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Secara alami ekosistem dalam keadaan seimbang. Jadi keseimbangan ini akan terganggu bila ada gangguan dari luar seperti ada bencana atau campur tangan manusia. Dalam ekosistem sering terjadi perubahan jumlah populasi tumbuhan, ada jumlah yang herbivora akan berubah ataupun yang karnivora. Alam akan mengatur ekosistem sedemikian rupa perbandingan antara jumlah produsen dan konsumen. Jadi, keseimbangan alam itu akan terpelihara bila komposisi komponen-komponennya itu dalam keadaan seimbang. Makanya, selain simbiosis ada juga yang namanya predasi dan kompetisi. Jadi, kalau predasi itu adalah hubungan timbal balik makan dan dimakan. Jadi itu tidak jahat sahabat, tapi memang perannya seperti itu untuk menjaga keseimbangan. Itu adalah predasi. Ada juga kompetisi, yaitu antara dua pemangsa ini saling bersaing untuk mendapatkan makanan. Itu adalah hubungan timbal baliknya. Ada simbiosis, predasi, dan kompetisi. Nah, untuk menjaga keseimbangan pada ekosistem, maka terjadi peristiwa makan dan dimakan. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan populasi suatu organisme. Peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem akan membentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kita akan bahas nih, apa itu rantai makanan. Nah, coba perhatikan rantai makanan berikut. Dalam suatu ekosistem terjadi peristiwa makan dan dimakan dalam satu garis lurus yang disebut rantai makanan. Rantai makanan ini terjadi jika suatu jenis produsen dimakan oleh satu jenis konsumen pertama, dan konsumen pertama akan dimakan oleh konsumen jenis kedua dan seterusnya, hingga nantinya ada pemakan terakhir yaitu konsumen puncak. Rantai makanan terjadi di berbagai ekosistem. Di antaranya rantai makanan tersebut terdapat pengurai, karena pada akhirnya semua makhluk hidup akan mati dan diuraikan oleh pengurai. Ketika rantai makanan ini bergabung satu dengan yang lainnya akan membentuk jaring-jaring makanan. Di alam ini produsen tidak hanya dimakan oleh satu jenis konsumen saja, tapi bisa dimakan oleh lebih dari satu jenis konsumen pertama. Satu jenis konsumen pertama bisa dimakan dari satu jenis konsumen kedua dan seterusnya, sehingga terdapat banyak sekali rantai makanan, dan ketika rantai makanan ini bergabung dia akan membentuk jaring-jaring makanan. Nah, ada model lain selain jaring-jaring makanan, ada yang disebut dengan piramida makanan. Apakah sahabat dapat memprediksi apakah yang akan terjadi apabila salah satu organisme tidak tersedia di alam? Apakah yang akan terjadi jika produsen dalam suatu ekosistem punah? Dalam ekosistem yang seimbang, jumlah produsen pasti lebih banyak daripada jumlah konsumen tingkat 1, jumlah konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Jadi sehingga bentuknya adalah berbentuk piramida. Produsen ada di paling bawah. Hal ini disebabkan oleh hilangnya energi pada setiap tingkatan makanan. Jika rantai makanan digambarkan dari produsen sampai konsumen tingkat tinggi, maka akan terbentuk suatu piramida makanan. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam ekosistem. Tahukah sahabat bahwa ekosistem yang terdapat di dunia ini sangat beragam berdasarkan proses terbentuknya. Ekosistem dibedakan atas dua macam, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, misalnya laut, hutan, sungai, dan gurun. Berbeda dengan ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia, misalnya waduk, kolam, dan akuarium. Nah, sebenarnya proses interaksi abiotik dan biotik di dalam ekosistem itu adalah menjaga keseimbangan. Jadi, ada yang namanya predasi, kompetisi, dan juga simbiosis. Jadi bukan
jahat atau tidak ya. Jadi bukan sadis-sadisan atau tega-tegaan gitu. Jadi itu adalah proses rantai makanan yang di dalamnya ada simbiosis, ada predasi dan kompetisi. Berikut adalah ulasan tentang pola interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Nah, itu dia beberapa materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga video tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Oh ya, jangan lupa ya, like dan subscribe video dari Thank you kami. for watching. Semoga kalian terhibur dengan video kami. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.